Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauziladin dengan NIM 111230034. Di sini kita akan melakukan analisis sesar menggunakan software Deep, di mana kita sudah memiliki data berupa kedudukan bidang sesar, pergerakan bearing, plus, dan rake. Setelah itu kita membuka software Deep. Software Deep kita setting di strike right tip. Setelah itu kita masukkan kedudukan bidang sesarnya. Setelah kita masukkan bidang kedudukannya, kita ubah ke konturnya, kontur preset. Setelah itu kita mengupload bidang sesarnya ke titik yang tertinggi. Setelah kita mengupload ini, kita itu membuat data net slip dari data flange dan bearing. Kita lihat datanya, lalu kita masukkan. Terus kita membuat di add train line mengikuti nilai bearingnya berapa tadi. Nilai bearingnya kan tadi 140. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita membuat track. Itu kita buka view tadi, terus ke Astronet overlay. Setelah itu ke show grid overlay, kita bikin kostum ngikutin nilai dari trace bearingnya tadi. Berapa? Kita lihat nilainya berapa. Kita tulis, terus oke. Setelah itu kita bikin garis dari rake tersebut menggunakan draw polin dari perpotongan BS dan NS mengikuti garis Astronet. Ya, di sini kita membuat maaf, ada kesalahan tadi. Kami mengupload ulang. Nah, kalau udah, kita itu membaca rake-nya. Kalau udah kita membaca rake, menggunakan ke tools, menggunakan measure angle. Kita arahkan
keluar, terus mendapatkan nilai reknya itu di 16, reknya di 16. Terus kita catat berapa nilai reknya. Selanjutnya itu mengupload pergerakannya. Kan tadi di data Excel pergerakannya itu kanan naik. Dimana pada bidang NS ini kita menguploadnya ke arah dalam. Dan bidang sesarnya nih ke arah kanan, ke arah kanan. Oke, udah. Selanjutnya itu kita melakukan penamaan. Kita menggunakan klasifikasi Ricard 1971. Oke, cari dulu klasifikasinya. Klasifikasi Ricard. Kita nunggu sebentar di sini. Agak lama membukanya. Nah, udah muncul. Di sini kita dipnya tadi sekitar, kita lihat dulu dipnya berapa. Di area dips kita buka dulu aplikasi dipsnya. Kita ubah di bagian bawah pojok kanan. Oke, semula strike rip. Terus kita baca reknya berapa sama dipnya berapa, bidang sesarnya. Dip di sini ada 42, reknya 14, reknya 16. Kita buka lagi di klasifikasi Ricard lagi. Tuh, bagian kanan naik tadi kan, di bagian situ. Kan tadi dipnya 42, di 42 reknya di 16. Berarti di bagian nomor 4 kita lihat berapa nomor 4. Itu ada thrust strike slip fault. Kita mendapatkan pergerakannya. Setelah mendapatkan, kita tulis lagi arah pergerakannya, nama sesarnya, tulis. Selesai. Oke.
kita sudah mendapatkan nama sesar. Di sini kita sudah selesai. Kita di sini melakukan, selanjutnya kita analisis lipatan. Caranya seperti tadi. Kita melihat data lipatan dulu, sayap 1 dan sayap 2. Kita mengupload pertama di sayap 1. Terus juga sama di sayap 2 juga, nanti diupload juga. Upload juga. Nah, setelah kita upload itu kita ngubah ke kontur lagi kayak tadi, cara yang awal. Kita tuh ngupload sayap 1 sama sayap 2 itu. Oke. Membuat bidang tadi kan pakai add user plan tadi, sama saja. Titik tertingginya kita beri nama juga. Terus setelah itu kita ngupload bidang yang melalui perpotongan dari sayap 1 sama sayap 2. Lalu kita beri nama itu bidang bantu. Kita ubah ke trans sama plunge lagi. Kita baca di perpotongannya itu berapa, lalu masuk ke view ke Astronet overlay. Itu kita ke show grid, kita custom, kita catat berapa nilai dari trash sama plusnya tadi. Nah, setelah kita dapat, kita itu mengupload nilai sigma 3. Nilai sigma 3 itu berada di antara sayap 1 dan sayap 2. Nah, kita udah plot. Setelah kita udah plot, kasih nama T3. Terus kita upload sigma 2 nya, itu perpotongan antara sayap 1 sama sayap 2. Kasih nama. Setelah itu kita lanjut ke sigma 1 nya. Sigma 1 itu 90 derajat dari sigma 3. Terus kita hitung ke atas 90 derajat. Kita hitung 90 derajat dari sigma 3. Lalu kita upload lagi di bagian di pas titik 90 derajatnya. Nah, kasih nama biasa. Setelah itu kita membuat instrumennya, yang dimana ini melalui bidang sigma 1 dan sigma 3 menggunakan line segment tadi yang bagian kiri atas.
harus kita pasin di sini antara sigma 2 dan sigma 3. Kita namain ink surface. Setelah itu kita ke line segment, kita membuat line menggunakan line segment tadi. Terus buat garis dari pusat melewati T2 sampai keluar. Setelah itu kita kasih nama. Setelah ini kita akan memberi nama menggunakan klasifikasi Floaty. Dengan cara menggunakan div HS dan plunge HL. Sini kita cari dulu klasifikasi Floaty-nya. Klasifikasi Floaty. Nah, kita lihat berapa tadi nilainya. Nilai dipnya itu, dip HS itu berada di 86 kan. Kita buka lagi klasifikasi Floaty. 86 itu di upright fault, di kemiringan bidang sumbunya. Lalu kita catat kita ubah ke transparansi lagi. Kita baca plunge-nya berapa, plunge line survey berada di bidang mantunya itu 15, di tengah-tengah tadi berada di 15, di sekitaran 10 sampai 30 itu di penunjauan garis sumbunya itu berada di gently plunging fault. Kita catat lagi. Berada di ini, kita taruh di tengah-tengah dari namanya tadi, di upright fault. Kita mendapatkan upright gentle plunging fault. Oke.
Setelah itu kita masuk ke klasifikasi Richard lagi. Setelah kan kita udah mendapatkan namanya lipatan, penamaan lipatan, terus kita masuk ke klasifikasi Richard. Di sini klasifikasinya itu agak buram. Enggak buram banget kayaknya. Ini mungkin agak kelamaan, sorry. Mungkin kita cari lagi. Aduh, sama saja masih buram. Sedikit nge-lag di sini, Bung. Nice. Nah, udah mendapatkan kita agak logging dikit, agak nge-lag dikit. Klasifikasinya nih. Tunggu dulu sebentar. Nah, udah muncul, kita baca dari nilai yang tadi. Dari nilai yang tadi kita baca. Trend sama plusnya itu di sekitaran sini kan, di sekitar 15 sama 80-an tuh tadi. Nah, kalau kita udah tahu namanya, udah kita taruh, kita kasih nama. Di upright Ford Richard 1971. Oke. Kalau udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.